Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clea Resta Marsha dengan NIM 20247201119. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Pak Abd Rohman Esos MAP. Di sini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting di era modern ini, yaitu pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda. Di zaman serba digital seperti sekarang, kita tidak lagi hidup dalam batas-batas negara. Informasi, budaya, dan teknologi dari seluruh dunia datang silih berganti, mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Namun, di balik kemajuan itu, muncul tantangan besar. Apakah generasi muda masih memiliki rasa nasionalisme yang kuat, atau justru makin tergerus oleh budaya asing? Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat seseorang terhubung secara global. Dunia seolah tanpa batas. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi, informasi, transportasi, membuat seseorang dengan mudah mengakses budaya, berita, dan tren dari negara manapun. Namun, semua ini bukan tanpa harapan. Masih banyak cara untuk menjaga nasionalisme agar tetap hidup di tengah globalisasi. Menurut para ahli, globalisasi telah menciptakan komunitas dunia atau global village, di mana individu bisa menjadi bagian dari peristiwa globalisasi hanya dengan sebuah sentuhan jari. Namun, globalisasi tidak hanya membawa manfaat, ia juga membawa tantangan bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Satu masalah besar yang sedang dihadapi saat ini adalah lunturnya rasa nasionalisme. Banyak anak muda yang kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Mereka lebih tertarik pada budaya asing, lebih mengenal artis internasional daripada tokoh nasional, dan lebih senang mengikuti tren luar daripada melestarikan budayanya sendiri. Globalisasi seperti pedang bermata dua. Ada sisi yang membuka peluang besar, tetapi ada juga sisi gelap yang bisa merusak nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, dampak positif globalisasi. Yang pertama, globalisasi memudahkan akses informasi dan pendidikan. Kemajuan teknologi. Yang kedua, kemajuan teknologi mendorong kreativitas anak muda dalam mengenalkan budaya lokal ke dunia internasional. Yang ketiga, platform seperti media sosial bisa digunakan untuk mempromosikan baik kuliner, makanan khas daerah, seni tradisional, dan wisata Indonesia. Melalui peluang ini, nasionalisme bisa dibangun dengan cara baru, lewat kebanggaan terhadap budaya yang dikenal dan diapresiasi dunia. Yang kedua, ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, budaya populer dari luar seperti K-pop, fashion barat, atau gaya hidup hedonistik mulai menggantikan budaya lokal. Yang kedua, anak muda mulai meninggalkan pertunjukan tradisional seperti wayang, tari daerah, dan musik daerah. Yang ketiga, banyak remaja lebih mengenal selebriti luar negeri daripada pahlawan nasional. Bahkan, cara berpakaian, gaya bicara, dan pola pikir pun semakin menjauh dari nilai-nilai budaya bangsa. Fenomena ini menunjukkan melemahnya nasionalisme dan hilangnya rasa bangga terhadap identitas bangsa sendiri. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Namun, sayangnya, mereka juga yang paling mudah terkena dampak globalisasi. Berikut beberapa penurunan nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang pertama, gaya hidup konsumtif dan individualistik. Yang kedua, kurangnya kesadaran sejarah dan perjuangan bangsa. Yang ketiga, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, minimnya apresiasi terhadap budaya lokal. Yang kelima,
meniru gaya hidup selebriti asing tanpa memahami nilai-nilai bangsa sendiri. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak remaja yang berpakaian mengikuti tren luar negeri tanpa memahami norma lokal. Gaya rambut dicat, bahasa campur aduk, dan perilaku yang tidak mencerminkan budaya sopan santun bangsa Indonesia. Globalisasi telah masuk ke ruang pribadi anak muda, dari layar ponsel, tontonan streaming, hingga musik yang mereka dengarkan setiap hari. Jika tidak disaring dengan nilai nasionalisme, maka identitas nasional kebangsaan bisa memudar dengan cepat. Untuk melindungi dan memperkuat rasa nasionalisme, generasi muda diperlukan langkah-langkah strategis. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, mendidik sejarah perjuangan bangsa dengan cara yang relevan, menarik, dan inspiratif. Yang ketiga, meningkatkan peran media dan influencer untuk mempromosikan budaya lokal dan nasionalisme. Yang keempat, mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial, seni tradisional, dan program bela negara. Yang kelima, memfilter budaya asing, bukan menolak sepenuhnya, tetapi menyaring yang sesuai dengan nilai bangsa. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting. Orang tua harus menjadi teladan dan pengarah agar anak-anaknya tidak kehilangan jati diri. Media sosial pun dapat menjadi alat untuk menyebarkan pesan-pesan positif jika digunakan dengan bijak. Dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah bagian dari kehidupan modern. Kita tidak bisa menolaknya, tetapi kita bisa menyikapinya dengan baik. Globalisasi bukan alasan untuk takut kehilangan. Justru, kita harus menjadi generasi yang mampu global namun berpijak kuat pada nilai dan budaya bangsa sendiri. Sebagai generasi muda, mari kita menjadi pelindung dan pewaris nilai-nilai luhur Indonesia. Mari bangga menggunakan produk lokal, mari cinta seni tradisional, mari kenali sejarah dan tokoh bangsa, dan mari gunakan teknologi untuk membangun semangat kebangsaan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi warga dunia, tetapi juga warga negara Indonesia yang mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati. Sobat Muda Indonesia, mari kita renungkan sejenak. Apa artinya menjadi bagian dari sebuah bangsa? Apakah cukup hanya dengan memiliki KTP dan paspor? Apakah cukup hanya dengan berdiri menyanyikan lagu kebangsaan di hari upacara? Tentu tidak. Menjadi Indonesia artinya menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadi pewaris harapan masa depan. Di tengah gelombang globalisasi yang terus menggulung, kita ditantang untuk tetap berdiri teguh. Menjadi Indonesia artinya menjadi bagian dari sejarah perjuangan, menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa, dan menjadi pewaris harapan masa depan. Di tengah gelombang globalisasi yang terus menggulung, kita ditantang untuk tetap berdiri teguh, menjadi generasi yang terbuka pada dunia, tapi tetap teguh pada budaya dan jati diri sendiri. Nasionalisme bukanlah penghalang kemajuan. Justru, dengan nasionalisme, kita tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana bangsa ini harus diarahkan. Lalu, bagaimana wujud nyata nasionalisme di era sekarang? Kita tidak sedang diminta untuk mengangkat senjata seperti para pejuang kemerdekaan, tapi kita diminta untuk berjuang dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama, melawan sikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan. Yang kedua, melawan penyebaran hoaks yang mencecah belah. Yang ketiga, melawan sikap minder terhadap budaya sendiri. Yang keempat,
melawan dominasi budaya asing yang tak sesuai nilai Pancasila. Perjuangan kita adalah perjuangan melalui kesadaran, melalui pilihan sehari-hari. Ketika kamu lebih memilih mempromosikan UMKM lokal daripada produk asing, itu nasionalisme. Ketika kamu menggunakan media sosial untuk menyebarkan toleransi dan nilai bangsa, itu nasionalisme. Ketika kamu tidak malu berbicara dengan logat daerah atau memakai kain tradisional, itu nasionalisme. Tantangan ke depan tidak mudah. Globalisasi akan terus berkembang. Budaya luar akan semakin deras masuk. Teknologi akan membuat semuanya semakin cepat dan terkadang melelahkan untuk diikuti. Tapi, suatu hal yang terus kita bawa dalam hati adalah ini. Bangsa ini dibangun oleh semangat, darah, dan cita-cita. Jangan biarkan semuanya hilang hanya karena kita lalai menjaga nilai kebangsaan. Akhirnya, mari kita mengambil bagian. Jadilah anak muda yang tidak hanya sibuk meniru tren, tapi mampu menciptakan tren yang mencerminkan Indonesia. Gunakan teknologi yang menginspirasi, bukan membandingkan. Gunakan pengetahuan untuk membangun, bukan menjatuhkan. Gunakan waktu mudamu untuk mencintai, mengenal, dan berkontribusi bagi negara ini. Indonesia tidak hanya butuh orang pintar, Indonesia butuh orang yang pintar dan cinta tanah air. Mari kita tutup narasi ini dengan satu kalimat sederhana, namun penuh makna. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih telah menyimak tayangan ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap cinta Indonesia. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.